Shalom, selamat malam. Teman-teman RA malam ini dengan tema Butterfly Effect. Pesan untuk tahun 2025. Ya. Jadi Butterfly Effect adalah perubahan kecil yang memberikan dampak besar tidak terduga dalam jangka panjang. Butterfly Effect banyak digunakan untuk menjelaskan chaos teori atau teori kekacauan di mana keputusan aksi kecil dapat memulai rangkaian peristiwa yang menyebabkan efek lebih besar dan tidak terduga. Kekacauan itu kerap terjadi disebabkan oleh hal-hal kecil yang awalnya tidak disadari. Dan di sini manusia perlu belajar untuk berhati-hati karena tindakan sekecil apapun bisa memberi dampak yang besar yang tidak diduga-duga. Ya, jadi istilah butterfly sendiri itu berangkat dari kepak sayap kupu-kupu. Nah, awalnya adalah kepak sayap kupu-kupu yang terkesan ringan gitu ya, yang nggak ada efek gitu loh ya, nggak ada pengaruh gitu ya. Nah, tapi diyakini bahwa pada bagian dunia lain terjadi badai tornado karena kepak sayap kupu-kupu tersebut. Dan itu ada kejadiannya. Ya, ada satu ilmuwan di daerah mana gitu ya. Dia lihat ada sekumpulan kupu-kupu gitu ya. Dan nggak tahu berapa lama terus di daerah mana ya. Waktu itu saya baca di daerah Texas atau mana itu terjadi tornado. Nah, jadi akhirnya teori ini dipakai gitu ya sama dia ya. Nah, jadi sebuah pilihan sederhana seperti memutuskan untuk mengambil jalur berbeda saat berangkat kerja bisa saja mengubah seluruh alur hari itu. Tanpa disadari, tindakan kecil itu dapat memicu rangkaian kejadian yang jauh lebih besar. Nah, itu butterfly effect, teman-teman. Cuman ini kan arahnya masih negatif nih. Karena awalnya emang untuk teori kekacauan ya. Nah, butterfly effect atau efek kupu-kupu didasarkan pada gagasan bahwa dunia ini sangat kompleks dan saling terhubung secara mendalam. Oleh karena itu, keputusan kecil yang terasa tidak signifikan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem yang lebih besar. Ya. Nah, nanti kita kasih contohnya. Nah, di kehidupan kita itu banyak loh. Kita dengar-dengar berita, ya. Teman-teman udah tahu ada anaknya yang petugas pajak, ya. Simple ya. Gara-gara dia pacaran, ingat gak? Ya. Saya nggak ngomong namanya ya. Yang dia terus pacaran, terus ceweknya itu ngadu-ngadu ke pacar yang baru, terus pacar yang baru marah sama pacar yang lama, terus digebukin. Nah, terus akhirnya urusan pengadilan, terus karena bapaknya tukang pajak, terus akhirnya kena, terus hartanya, terus masuk penjara sama orang tuanya. Wah, besar sakit sekali, terus skandal korupsi sampai T, akhirnya terbongkar semua. Cuman gara-gara anak pacaran. Nah, ini salah satu contoh nih butterfly effect ini. Gitu ya. Nah, ini contoh ada lagi nih. Butterfly effect ya. Di situs Helpful Professor, ini contoh ya. Dalam peristiwa nyata 1928, seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming secara tidak sengaja menemukan jamur tumbuh di cawan petri yang tidak terpakai. Cawan petri saya nggak ngerti ya, seperti cangkir mungkin ya. Saat mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa ada bakteri di sekitar jamur tersebut yang mati. Jadi di jamurnya itu ada bakterinya mati gitu loh. Nah, tapi dia nggak membuang cawan itu. Si Fleming ini diselidiki. Nah, hasil penelitian mengungkapkan bahwa jamur tersebut berasal dari genus Penicillium. Terus akhirnya ia menemukan bahwa cairan jamur yang dihasilkannya mampu membunuh bakteri, penyebab berbagai macam penyakit.
seperti demam, pneumonia gitu ya. Ya, sekarang ngetopnya itu penisilin ya. Yang pertama ya. Itu gara-gara sederhana, itu efeknya sampai sekarang dunia medis itu ya, seperti itu ya. Dasar pengembangan antibiotik pertama di dunia. Nah, jadi efeknya sampai sekarang itu. Efeknya besar ndak karuan. Nah, ini positif ya. Nah, kehidupan sehari-hari juga kita memberlakukan orang ya. Ketika kita mengatakan sesuatu yang baik kepada seorang teman, bisa jadi akan menimbulkan efek besar di kemudian hari. Begitu pula sebaliknya, bila ada kalimat negatif keluar dari mulut kita kepada teman, bisa berdampak besar buruk di masa depan orang itu. Ya, kita nggak tahu loh. Ya. Nah, terus di Amerika baru-baru ini ada gerakan demo besar-besaran. Ya, itu tahun 2020 untuk memprotes rasisme terhadap kulit hitam. Itu dipicunya cuman sepele. Ada namanya orang George Floyd itu ya, orang kulit hitam, ya, kena tangkap aparat kepolisian berkulit putih, dan terus Floydnya itu tewas gitu loh. Kenapa? Gara-gara membeli rokok dengan uang $20 palsu. Jadi orang kulit hitam beli rokok $20 palsu, terus ditangkap, nggak tahu diajar atau kayak gimana, mati. Nah, itu langsung seluruh Amerika akhirnya membludak, terjadi demo besar-besaran tahun 2020 itu. Nah, gara-gara sepele beli rokok pakai uang palsu, bisa sedunia efeknya. Nah, terus Hitler, ini contoh terakhir saya pakai. Hitler itu dulunya dia itu masuk sekolah akademi seni di Wina, Austria pada tahun 1907-1908. Dia 2 kali daftar ke akademi seni ditolak. Nah, akhirnya Hitler nyerah deh sama akademi seni. Oke, jadi akhirnya dia masuk militer. Nah, begitu di militer, jadinya sekarang dia jadi sadis, pembunuh, pembantai Yahudi 6 juta jiwa itu. Gara-garanya cuma di sekolah seninya ditolak 2 kali bahkan. Nah, terus akhirnya dia nyerah, dia masuk ke militer. Jadi gini, kalau mungkin dulu diterima, itu nggak ada perang dunia kayak kemarin mungkin. Sejarahnya lain lagi ya. Nah, itu adalah dunia psikologi ya biasanya ya. Butterfly effect gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai bahas masuk di dalam rohani ya. Sekarang saya tambahin butterfly effect positif. Butterfly effect plus. Plus gitu ya, positif ya. Nah, secara firman Tuhan gimana? Cocok nggak? Kalau yang positif itu bisa terduga di dalam hidup kita gitu ya. Sekarang kita lihat. Oke. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, rupanya ada prinsip Tuhan. Sama, setiap perkara kecil, maka akan diberikan tanggung jawab perkara yang lebih besar. Mirip ya? Hal kecil dulu, baru hal gede. Modalnya apa? Hal kecil. Gitu, baru dapat gede. Jadi kalau kita itu muluk-muluk mikirin gede, tapi di hal kecilnya kita lalai, nah itu nggak prinsip Tuhan itu. Nah, prinsip Tuhan itu setia di hal kecil. Baru yang gede-gedenya diberikan. Bukan minta ya, diberikan. Sama, pelipat gandaan, multiplikasi. Jadi menurut tafsiran saya, di rohani ini, butterfly effect plus itu adalah multiplikasi yang bermultiplikasi. Double-double jadinya ya. Oke, sama. Di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi yang dimaksud perkara kecil itu setia apa? Perkara-perkara kecil, kebenaran. Ya, benar dalam perkara kecil, baru nanti diberi tanggung jawab perkara besar. Ya, jadi sebenarnya yang kita fokuskan itu, yang kita lakukan benar itu dari hal-hal kecil. Kadang orang maunya gede, baru bener gini-gini. Bohong, nggak bisa Tuhan ngomong. Kecil dulu ini, lu bisa bener nggak yang kecil-kecil ini? Gitu loh. Nah, ketika kecil benar, baru diberi gede. Kalau kecil aja nggak benar, gedenya rusak malahan gitu loh. Karena orangnya sendiri nggak benar. Nah, itu prinsip Tuhan. Ya, jadi butterfly effect, kalau mau berefek besar dalam kehidupan kita, kecilnya kita benerin dulu. Benerin dari mana? Ya, kebenaran ya firman Tuhan. Balik-balik kita harus kejar firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Benih. Tuhan perumpamaan benih. Kecil banget benihnya. Sesawi. Setitik kayak pasir. Tapi efeknya apa? Mindahin gunung. Nampol gunung ke laut. Ya, fokusnya apa? Kecil-kecil tuh. Mesti benar, mesti setia. Kalau diomong setia itu kebanyakan kita manusia itu tidak setia. Makanya kita harus tetap setia dan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab, jangan mentang-mentang kecil kita lalaikan. Tuhan tidak senang. Ya, jadi di dalam Tuhan, sekecil apapun, apalagi itu firman, itu benih, hati-hati kita memperlakukannya. Karena itu mempengaruhi hal-hal besar esoknya kita. Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, ya kan? Butterfly effect ini. Dari benih yang paling kecil, buahnya bisa 30, 60, 100. Ini kan yang tercatat, artinya apa? Tidak terhingga itu nanti. Kita nggak bisa prediksikan kelipatannya berapa. Dari benih satu itu. Ini kan benih firman ini perumpamaan. Ya, sebiji sesawi itu. Luar biasa. Bisa 30, 60, 100. Siapa yang melipatkan? Bukan kita. Tuhan, itu kerjanya Tuhan semua. Kita simple kata Tuhan, kecil-kecil aja dalam hidupmu perhatiin. Setia. Setia itu artinya jangka panjang. Ketika kebenaran itu jangka panjang kita lakukan, itu jadi karakter kita. Jadi kebenaran itu permanen sifat kita. Jadi serupa dengan Kristus, itu maksudnya setia. Ya. Maksud dan tujuannya. Terus ayat Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ya ini artinya ya, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Di sini baru ketahuan apa pelipat gandaannya itu mengenai firman, mendengar dan menyambut. Menyambut itu menerima ya. Jadi mendengar, menerima itu setuju itu mengerti. Baru berbuah. Nah, buahnya ini pelipat gandaan itu Tuhan yang bikin. 30, 60, 100 dan enggak tahu bisa 500, bisa 1000 ya enggak tahu. Ya, tapi tidak ditulis ya, cuman enggak ada rumusnya, mesti mentok berapa enggak ada rumusnya. Itu rumusnya hanya Tuhan. Gitu ya. Nah, ini pelipat gandaan ya mengenai benih. Nah, terus kita baca lagi nih. Ini prinsip-prinsip teman-teman sebelum kita masuk yang benarnya nanti. Galatia 6 ayat 9.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Nah, Tuhan sudah ngomong, jangan jemu-jemu berbuat baik. Hal-hal kecil aja, kamu jangan jemu-jemu berbuat baik adalah melakukan firman Tuhan. Ya, kecil-kecil. Jangan bosan-bosan, terus tanggung jawab dan setia. Nanti ada waktunya menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menjadi lemah itu apa? Itu masalah iman. Gitu ya. Dan kita akan menuai. Nah, butterfly effect positif itu nanti akan kembali kepada kita dengan tidak terduga-duga. Wah, luar biasa. Pas itu sudah datang, kita mikir yang kemarin-kemarin, kita nggak kebayang kok bisa hari ini seperti ini. Yang Tuhan kasih gitu loh. Dan syaratnya adalah terus berbuat baik. Terus melakukan firman dan tidak menjadi lemah. Jadi waktu menuai itu tetap berbuat baik, tidak putus. Jadi nggak bisa putus tengah Tuhan itu nggak bisa, tengah-tengah nggak bisa. Ya. Nah sekarang kita lihat taburan kita nih, taburan supaya kita menuai nih. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah rupanya yang tadi kita bicarakan itu adalah tabur tuai masalah daging dan roh. Ya, nah sekarang belum nyampe kepada masalah harta nih. Kita ngomong ya. Jadi menabur dalam daging kita udah ngerti lah. Ya, ya kita kedagingan, nafsu kita, keduniawian, nah itu semua. Itu akan menuai kebinasaan. Ya, kebinasaan itu ya masuk neraka gitu ya. Bahkan sebelum masuk neraka pun masih hidup pun menuai juga. Yang nggak enak itu terjadi. Sampai akhirnya finalnya mati masuk neraka, lebih gak enak lagi. Tapi kalau menabur dalam roh, menuai hidup yang kekal dari roh itu, ya itu masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, kalau setiap hari kita tak jemu-jemu berbuat baik, menabur dalam roh, itu kita melakukan firman Tuhan, masih hidup di dunia ini pun kita sudah menuai. Di ayat sebelumnya tadi, Galatia 6 ayat 9 kan, menuai. Jadi menuainya itu waktu kita masih hidup, secara rohani dan jasmani kita menuai. Dan sampai di kehidupan kekal, sampai setelah mati pun kita menuai masuk surga. Ya, itu udah nggak bisa dibayangkan itu tuaiannya, ya. Nah, kita lihat sekarang. Jadi, taburan yang kita lakukan supaya butterfly effect positif terjadi, rupanya sekarang kita tahu ada dua yang kita tabur. Nggak bisa pilih, tengah-tengah nggak bisa, gitu ya. Menabur dalam daging atau menabur dalam roh. Itu aja. Jadi kalau perbuatan kita kecil apapun, kalau itu menabur dalam daging, itu bisa berefek negatif sekali dalam hidup kita, bahkan untuk jangka panjangnya. Ya, bahkan kebiasaan di waktu kecil itu bisa merusak waktu orang itu dewasa. Dan tidak terpikir itu, rusaknya nanti bisa di keluarga, di pekerjaan, macam-macam kita nggak bisa ukur, nggak bisa prediksi gitu loh ya. Nah, Tuhan udah kasih tahu nih kunci-kuncinya ya. Makanya menabur di dalam roh. Tuhan kasih lagi perumpamaan ya, menabur dalam daging nih ya. Hosea 8 ayat 7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Tuhan udah ngasih rumus nih, butterfly effect. Kamu nabur angin, menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Ini sudah masuk ini. Masalah duniawi nih. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang lain menelannya. Nah ini.
Ini butterfly effect negatif chaos teori benar-benar. Jika kita itu menabur angin. Menabur angin ini apa? Kosong. Ngerti ya? Kosong itu menabur angin. Jadi apa itu? Semua hal-hal yang kita lakukan di dalam kedagingan kita itu hal-hal kosong. Ya, tidak menyebabkan berkat Tuhan turun. Itu yang dinamakan menabur angin. Hal-hal sia-sia kosong. Dan nanti itu akan kembali menuai puting beliung. Rugi besar. Kita melakukan dosa kecil, tapi akan kembali suatu saat menuai puting beliung. Gandum nggak menguning, nggak ada panen di kehidupan kita. Tumbuhan nggak menghasilkan tepung. Mau nanam kerja tepungnya nggak ada, nggak memberi hasil. Jika itu berhasil, orang lain yang makan. Nggak ada karunia menikmati. Kita baca lagi peneguhan Ayub 15 ayat 2. Apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan air, dengan angin. Nah, apa itu? Menabur angin. Pikiran kosong, nggak ada firman. Jadi menabur itu di mana? Pikiran dulu. Pikiran dulu itu ada isinya apa enggak? Pikiran dari mana? Disuplai dari hati. Makanya Yosua 1 ayat 8, renungkan firman ini siang dan malam. Isi pikiran kita dengan firman yang ada isinya. Sebelumnya adalah angin kosong, semua kedagingan, semua nafsu keduniawian. Itu yang menyebabkan hidupnya nanti bahkan sebelum masuk neraka masih hidup di dunia ini akan menuai puting beliung. Jadi luar biasa Tuhan Yesus sudah ngasih prinsip sukses Yosua 1 ayat 8. Pikiranmu itu jangan diisi angin hal-hal sia-sia. Kasih firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Dan itu akan membuat kita, Tuhan tuntun hal-hal kecil yang sangat mudah yang kita lakukan sehingga kita bisa menabur benih yang dari Tuhan. Dan kita akan menuai hidup kelimpahan itu. Dan itu multiplikasinya tidak bisa kita duga. Butterfly effect plus dari Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah ini. Orang yang memperhatikan angin gak bisa nabur. Tapi yang lihat awan terus gak bisa menuai. Ya, angin adalah hal yang kosong. Nah kita lihat. Angin itu hal yang kosong, pengetahuan kosong di depan Tuhan. Itu adalah perkara sia-sia. Semua itu kedagingan, keduniawian. Lah kalau dari atas yang turun itu, yang musuhnya dari angin, lawannya dari angin itu adalah air. Air hujan, air. Air itu adalah lambang firman. Itu dari Tuhan Yesus kalau jatuh dari atas. Itu namanya rema, pewahyuan, tuntunan, hikmat. Itu yang membuat otak kita isi. Kalau kita gak terima firman, kita terimanya angin. Naturnya kita emang sudah diisi angin oleh prinsip-prinsip dunia. Nggak akan bisa menabur. Menabur di dalam Tuhan maksudnya yang baik. Ya, awan adalah berupa imajinasi. Dikirain mau hujan. Udah kelihatan awan. Jadi yang lihat awan imajinasinya ada. Kepengen ini itu sesuatu yang bagus. Itu nggak terjadi. Tuhan ngomong tidak akan menuai. Nah, itu gambarannya ya di dalam kerohanian yang negatif. Sekarang kita masuk yang positif nih. Butterfly effect yang positif. Menabur dalam roh. Ya, benih, biji yang kecil sekali. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tuhan sudah kasih nih. Biji sesawi ditabur. Itu firman. Tuhan kasih.
Bahkan Tuhan ngomong, paling kecil dari segala macam benih di bumi. Paling kecil, artinya ini remeh, kecil. Bahkan banyak orang meremehkan firman itu. Tapi hati-hati. Itu ada kuasa yang tak terbatas di dalam benih itu. Kenapa? Karena itu perkataan Tuhan. Yang kita fokusnya nanti, yang kecil itu, kita lihat nih, efek dari yang kecil ini di masa depannya, itu akan mengalami satu badai berkat yang akan masuk di dalam hidup kita. Bukan karena kita, karena Tuhan kuasanya yang janji itu. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, Tuhan menerangkan nih, kekuatan benih firman, yang orang anggap itu kecil, meremehkan, ya, gak mau cari firman. Dia bilang gini Tuhan, yang kecil itu bisa mindahin gunung. Itu maksudnya perumpamaan bahwa iman itu kekuatannya tidak bisa diduga-duga. Gak bisa diduga-duga. Tidak ada yang mustahil bagimu. Gak bisa kamu duga kekuatan firman itu. Maksudnya begitu. Jadi kita gak ngomong ini gunung itu masalah gini gitu. Enggak, kita gak ngomong. Kita cuma ngomong kekuatan firman. Kamu gak bisa nuga. Dan itu kekuatan gak ada yang mustahil. Berarti tidak terbatas. Jadi berlaku untuk semua efek, semua area. Itu iman berkuasa. Ya, jadi butterfly effect plus yang Tuhan berikan ada modalnya. Ya, tahu modalnya ya. Benih itu ada enggak? Dan kamu tetap setia, tetap tanggung jawab enggak merawat benih itu? Sampai menuai. Jangan tengah jalan berhenti. Pas besok mau menuai, hari ini kita berhenti. Wah, sial banget itu orang Kristen. Besok mau menuai yang luar biasa. Berkat badai datang luar biasa ngelimpah. Hari ini berhenti. Karena apa? Imannya lemah. Imannya lemah apa? Sudah tidak memperhatikan hal-hal kecil yang firman Tuhan katakan. Tuhan katakan hal kecil. Gitu. Jadi ada apa dengan hal kecil? Itu Tuhan kasih karunia ke kita. Biar kita mudah. Itu hal kecil. Kalau kamu lakukan hal kecil dengan mudah, itu nanti kebenaran jadi karaktermu. Ketika kebenaran jadi karakter kita jadi manusia yang memuliakan Tuhan. Ketika kita dikasih yang besar, usaha, semua keuangan yang besar, itu keuangan memuliakan Tuhan karena kitanya memuliakan Tuhan. Jadi uang itu mau bikin rusak atau memuliakan Tuhan, bukan di uangnya, pemegang uangnya itu loh. Makanya dilatih sama Tuhan hal kecil, yang gampang. Tapi yang lama kamu lakukan tetap tanggung jawab setia sampai kebenaran itu menjadi karakter. Begitu kebenaran itu karakter, dikasih perkara besar, dikasih tanggung jawab besar, dikasih pengelolaan uang besar. Kita tetap benar melakukan keuangan itu. Dan keuangan itu memuliakan Tuhan. Karena tujuan uang adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuaskan nafsu kedagingan kita.
Matius 13, 31 dan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Tuhan senang banget ya, bikin perumpamaan itu biji sesawi yang kecil-kecil itu loh. Tuhan senang banget, ngomongnya gitu terus tuh. Ditaburkan gitu ya. Biji sesawi kecil. Dan dia ngulang lagi ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Tuhan ngasih perumpamaan seneng lagi. Yang paling kecil, dia jelaskan lagi nih. Paling kecil dari segala jenis benih. Ya. Tapi jangan dilihat ketika Tuhan ngomong hal-hal remeh. Ini firman-Nya datang itu hal remeh yang gampang. Jangan diabaikan. Dan jangan diremehkan. Ini sepele. Jangan. Tuhan gak mau. Kita harus benar-benar perhatikan hal kecil itu dengan benar sampai itu menjadi karakter kita kebenaran. Ya, dan nanti tumbuh itu Tuhan yang ngasih pertumbuhan. Dan akhirnya multiplikasi yang bermultiplikasi, artinya multiplikasi pangkat 2, itu Tuhan berikan. Ya, Tuhan ngomong Tuhan memberikan. Ya, jadi itu nanti kita akan kuat menanggungnya karena kita sudah serupa dengan Dia. Dan apa yang ada dalam hidup kita, apa yang ada dalam tangan kita itu memuliakan nama Tuhan. Tidak jadi batu sandungan, ya. 1 Korintus 3, 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ingat, pertumbuhan yang penting. Pertumbuhan tidak bisa diberikan oleh manusia. Pertumbuhan diberikan oleh Tuhan. Apa itu maksudnya? Pertumbuhan adalah mengerti firman, baru bisa tumbuh. Kalau nggak ngerti, nggak tumbuh. Baca tahu, sebatas tahu, nggak tumbuh. Tahu, nggak tumbuh, nggak merubah kita. Yang merubah kita ngerti, itu tumbuh. Tumbuh lanjutnya berbuah. Mendengar, mengerti, berbuah. Kalau nggak ngerti, tumbuh dari mana? Dan yang siapa yang membuat ngerti? Tuhan. Siapa? Allah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang memberikan pengertian ketika kita mendengar khotbah, sharing, nah kita jadi ngerti sesuai dengan kebutuhan kita, itu bertumbuh. Itu yang paling penting, Tuhan ngomong. Karena nggak ada pertumbuhan, nggak ada butterfly effect plus, siarannya bertumbuh. Bertumbuh, harus dengar dulu. Ketika habis dengar, harus direnungkan. Ketika sudah direnungkan, baru dari otak tadi di ngomong pikiran itu, yang diisi oleh firman, akhirnya engkau berbuat seperti apa yang tertulis, Yosua 1 ayat 8. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Itu butterfly effect positif. Kita nggak tahu nanti berhasil beruntungnya itu akan terjadi ledakan-ledakan berkat yang seperti apa kita nggak bisa bayangkan. Ya, saya baca Yosua 1 ayat 8 ini harus melekat di dalam otak kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Kenapa bisa bertindak hati-hati? Pikirannya sudah gak diisi angin, diisi firman yang dari renungan itu. Bertindak hati-hati hal kecil. Tuhan gak ngasih langsung gede. Kecil aja dulu latihannya. Seperti yang tertulis. Demikian perjalananmu berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung adalah butterfly effect plus.
Ada dasarnya. Dari mana? Tindakanmu sesuai dengan yang tertulis. Berbuah sesuai kehendak Tuhan. Bertindak itu ada dasarnya. Renungkan firman. Pikiran diisi oleh firman, jangan oleh angin. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Penyertaan Tuhan dari mana? Orang yang belajar merenungkan firman. Penyertaan Tuhan kemanapun engkau pergi, berhasil dan beruntung. Bukan asal klaim kosong, berhasil dan beruntung, tapi gak seneng firman, gak seneng ngerenungin, gak bisa. Butterfly effect-nya gak ada modal. Bahkan yang ditabur angin kalau gak suka firman. Otaknya, pikirannya, isinya angin. Semua yang ditabur sia-sia menabur angin. Bahkan akan ada tuaian badai bahkan. Nah, sekarang penutup. 2025 ini banyak orang bilang market nggak bagus-bagus. Keadaan dunia nggak bagus-bagus. Jadi, banyak kegiatan bisnis pekerjaan itu menyusut. Bukan banyak, tapi bisa menyusut. Ya. Nah, jadi sepertinya kita itu dipaksa untuk kegiatan kita juga menyusut. Malah hal-hal kecil nanti yang akan kita kerjakan. Tetapi Tuhan ngomong, justru yang kecil-kecil itu modal dasar untuk mengundang yang besar datang. Jadi, di tahun ini, fokus pada firman Tuhan, fokus pada yang kecil-kecil di hadapan kita, apapun itu. Setialah, tanggung jawablah. Lakukan kebenaran di sana. Itu iman. Itu dasarnya nanti. Tuhan akan memberikan perkara besar. Tanggung jawab. Tanggung jawab Tuhan ngomong. Kalau kecil nggak tanggung jawab, gede ambrol nggak tanggung jawab. Makanya Tuhan nggak kasih latihan dulu yang kecil. Kecil kan gampang tanggung jawabnya. Kecil kan gampang setianya. Untuk satu perkara oke. Tapi Tuhan ngomong di Galatia, jangan tak jemu-jemu. Berarti ada banyak perkara kecil di hidup kita yang harus kita benahi setiap hari dengan tak jemu-jemu. Artinya apa? Harus connect dengan Tuhan terus. Harus baca firman dengan Tuhan terus. Dengan tak jemu-jemu itu modalnya. Supaya perbuatan kecil kita itu terus dituntun Tuhan. Dan tahun 2025, apapun keadaannya dunia, gak peduli. Kalau Tuhan sudah ngasih tuaian, karena kita tak jemu-jemu berbuat baik, yang kecil saja, dan itu Tuhan akan memberi tuaian. Dan ukuran tuaian Tuhan itu bukan sedikit, itu banyak. Butterfly effect plus itu banyak, itu tak terhingga. Tergantung dari kekuatan kita menerimanya. Galatia ngomong gitu. Jadi 2025 tetap kerjakan cinta akan firman, baca dan renungkan. Terus bina hubungan keintiman dengan Tuhan. Perhatikan hal-hal kecil di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Terus kerjakan. Sambil kita berharap Tuhan memberikan yang besar. Dan Tuhan sudah janji. Multiplikasi kuadrat. Itu Tuhan berikan kepada yang setia dan tanggung jawab dalam perkara kecil. Dan itu pasti terjadi. Tuhan Yesus luar biasa. Amin.